Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasdim 0904 Pasir dan seluruh perwira, staf dan ramil, semoga beliau-beliau diberikan kekuatan, istiqomahan, mampu memberikan kita kenyamanan, ketenangan dan keamanan, khususnya di Kabupaten Pasir. Amin, amin ya rabbal. Tak lupa pula yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin Kodim 0904 Kabupaten Pasir. Kayaknya kok nggak enak, banyak orang tua di sini. Saya duduk aja ya Pak. Hah? Karena TNI saya nggak berani. Oke, saya berdiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam rangka menghadiri hari besar Islam, yaitu perjalanan agung, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya, niku namanya Al-Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Jadi yang melatar belakangi perjalanan Isra Mi'raj ini adalah karena Kanjeng Nabi dalam keadaan sedih, maka diberi hiburan oleh Allah. Karena cerita ini sudah saya bawakan di tempat-tempat yang lain. Kalau ada yang masih mengikuti kajian saya, insya Allah ini terusannya. Ya, yang belum lihat channel saya, subscribe jangan lupa. Enek, ada ya? Oh nggak ada berarti nggak bisa. Jadi Isra dan Mi'raj niku yang melatar belakang adalah keadaan Kanjeng Nabi yang dalam keadaan susah, gundah gulana. Karena apa? Di tahun yang bersamaan beliau ditinggal kedua patriotnya, pelindungnya, pengamannya, yang nyupport dari dalam dan dari luar, yaitu istri beliau yang sangat dicintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan disusul oleh, atau yang mengatakan paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang terpandang kaum Quraisy. Maka ketika beliau masih ada, dakwah Nabi pun masih dalam keadaan aman, terkendali. Di dalam pun ketika semangat Rasul agak menurun, support dari istri tercintanya yang pernah mengatakan, janganlah engkau takut, pasti Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Itu perkataan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra kepada Kanjeng Nabi untuk mensupport terus dari dalam rumah beliau damai, di luar rumah keamanannya terjamin, yaitu dijaga oleh pamannya sendiri. Mungkin kita tidak terima, tapi di waktu itu tidak ada yang mendukung kecuali sedikit saja perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan sampai bumi tanah yang dipijak oleh Rasul di kota Taif tersebut mengatakan, lau qatara qutratan min dammi Rasulillah
lahalaktu jami'a ahlan Taif. Andaikan kok sampai darahnya Nabi netes di punggungku, maka akan aku gulingkan, aku hanyutkan kota Taif dan seluruh jamaahnya. Rasulullah mendengar hal tersebut berusaha agar darah yang mengalir tidak sampai menetes ke tanah. Karena apa? Karena kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sangat luar biasa. Tidak ada, makanya kula nggih, saya juga heran, ada yang mengatasnamakan Islam, tapi yang dibawakan teknisnya dan cara dia berdakwah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan ekstrim, mungkin dengan ikut golongan yang ini itu dan sebagainya, yang penisbatannya nun sewu, mohon maaf, pakai bom dan ini dan sebagainya. Rasul saja kalau mau tinggal teken seret, tunggu tinggal jawab naam, maka seluruh penduduk Taif hancur itu. Karena apa? Tanah yang dipijak sudah berjanji. Kalau sampai darahnya Rasulullah menetes satu tetes saja, maka akan aku hancurkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini panas nih Pak. Tapi insya Allah penuh barokah. Amin, amin ya Rabbal. Pun niku salah satu kronologis Allah berikan hiburan Isra dan Mi'raj. Karena ini saya tadi langsung ditodong dengan tema, ya sudah kita bawakan tema ini tadi. Temanya apa Pak? Menumbuhkan rasa patriotik NKRI dengan cara sholat. Kenapa dengan cara sholat? Sholat niku kalau di dalam Al-Quran ada 3 turunan. Panjenengan kalau membaca Quran, kenapa saya terangkan? Karena ketika panjenengan nanti membaca Al-Quran kok melewati 3 kata yang akar katanya sama, nanti tahu arahnya. Jadi sholat itu alif, lam, shod, lam, alif lagi, baru tak marbutoh. Bermakna mufrad, artinya tunggal, tunggal, sholah, as-sholah. Yang kedua ada alif, lam, shod, wawu, alif lagi, kemudian tak tapi bukan marbutoh. Hati bacaannya as-sholawat, as-sholawat. Ini namanya jamak mahdud, hudud, jamak yang ada batasnya. Berarti jamak itu kalau dalam Arab 2 ke atas, bilangan 2, 3, 4, 5 sampai tak terhingga. Itu namanya jamak. Nah ini jamak hudud, jamak yang terbatas, ada batasannya. Makanya kalau dalam Al-Quran disebut hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kalau panjenengan itu ya wa aqimus sholah wa atu dan sebagainya, itu cuma satu, dirikanlah sholah, baik sholah apa-apa dan sebagainya. Ada yang bentuk yang ketiga namanya as-sholah, tapi ada wawunya, alif, lam, shod, kemudian lam lagi, wawu, baru ha, ada alifnya, berarti as-sholah. Nah ini panjenengan juga sudah hafal semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Nah, as-sholah ini sudah dipasil ghaibi wa yuqimunas sholah. Semakin orang itu dikatakan takwa, maksudnya siapa? Yang mengatakan adalah Allah, yang menilai adalah Allah, maka bisa dinilai dari seberapa banyak dia melakukan sholat. Kenapa? Orang yang yakin dengan hal yang dilihatnya itu namanya ilmu. Ini namanya apa? Mik. Ini namanya kopiah. Panjenengan lihat ini terus kemudian mengetahuinya, itu namanya ilmu.
Tapi panjenengan meyakini hal yang tidak panjenengan lihat, itu namanya iman. Bagaimana cara kita meningkatkan iman? Salah satunya dan paling masyhur dipakai oleh seluruh orang-orang soleh, yaitu dengan cara sholat. Maka kalimat ini tadi dikatakan jamak ghairu hudud, jamak yang maknanya tidak terbatas. Artinya tidak terbatas cuma sholat fardu saja, tapi menambahkan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah, duha dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mempertebal dan menambah ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nuwun sewu, mohon maaf, panjenengan nek pengen ngertos orang yang soleh betulan, orang yang takwa betulan, niku tinggal dicek dari sholatnya. Nek sholatnya bagus, sholatnya banyak, sholatnya berkarakter, artinya apa? Didasari dengan ilmu, baik itu fikih ataupun dari hakikatnya, maka orang tersebut sudah dipastikan baik duniawi dan rawi. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut. Amin amin ya rabbal. Lha mboten biasa ngeten iki ngadeg lho Bu, keringetan lho. Pak Madun anake. Iya Pak Madun. Selelek azza. Sholawat rene. Sholli wa sallim Alhamdulillah. Shalli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli Salli wa sallim daiman ala ahmadah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam salah satu cerita di dalam Isra Mi'raj, itu Kanjeng Nabi sebelum sampai di Masjidil Aqsa, beliau diperlihatkan seseorang. Ketika perjalanan tersebut, beliau diperlihatkan orang yang memukuli kepalanya sendiri sampai hancur, kemudian dibalikin lagi, dipukulin lagi, hancur lagi, dibalikin lagi, pukulin, hancur lagi. Terus kemudian penasaran, Kanjeng Nabi bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kok bodoh sekali, kepala sudah dikembalikan, kok dipecahin sendiri lagi, dikembalikan, dipecahin sendiri lagi. Kata malaikat Jibril, itu umatmu ya Rasul, ummul ladzina yaf'aluna sholah, wong sing males memberat kepalanya untuk melakukan sholat. Itu umatmu Kanjeng Nabi, itu adalah umatmu yang dengan sengaja tanpa ada uzur meninggalkan sholat. Hati-hati niki Bapak Ibu, terus sederek santri kula ngimutaken mengingatkan sholat niku hati-hati, hati-hati. Karena paling penting sendiri adalah ibadah bentuk sholat. Beliau mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa tegak menegakkan sholatnya, maka tiangnya pun kuat. Akhirnya apa?
ujung-ujungnya pondasinya kuat, tiangnya kuat, yang ditopang pun juga kuat. Akhirnya apa? Kita mendapatkan hal-hal yang memang kita inginkan, yaitu apa? Ridhani Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal. Salat ampun diremehkan, ampun diremehkan. Jangan percaya, pokoknya nek salatnya saya insyaallah orangnya baik. Umpama itu prajurit, berarti ketika salatnya baik dipastikan orang prajurit tersebut juga baik. Maka jadikanlah patokan ini. Loh, ada yang bertanya, iku salatnya baik, niku salatnya banyak, niku sholatnya sregep, tepat waktu, tapi kenyataannya tetap berbuat kemaksiatan. Seperti itu. Sing kuwatah pertanyaannya yang banyak adalah pertanyaan yang seperti itu. Gimana? Sudah sholat tapi tetap maksiat, sregep sholat tapi tetap berbuat mungkar, sudah sholat tapi tetap melakukan hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya bukan sholatnya yang tidak berfungsi, tapi salah dalam melakukan sholat. Jangan salahkan sholatnya karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi salahkan dirimu. Sudah tepatkah diriku teknisnya, caranya, ilmunya dan sebagainya? Ada yang mengatakan juga nggak perlu sholat, saya sholatnya di Mekah. Loh, itu wali loh. Wali pun, habib pun, kiai pun, ustadz pun, siapapun orangnya, kalau enggak sholat, kula nyuwun tinggalkan. Tinggalkan. Artinya tinggalkan bukan berarti diputus silaturahminya, akan tetapi tinggalkan dalam urusan ilmu, tinggalkan. Kalau enggak sholat, tinggalkan. Kenapa? Panjenengan kenal Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Gelarnya niku Mbak Bain-Bain. Sultanul Aulia, rajanya para raja wali. Niki raja koma loh. Maksud raja wali burung itu bukan, rajanya raja wali. Jadi ada rajanya wali, beliau rajanya lagi. Artinya memang pimpinannya para wali. Luar biasa, dari kecil sudah hebat ini. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dari kecil sudah hebat. Saya kasih contoh, beliau dalam menjaga amanah yang diberikan oleh ibunya. Le, kamu berangkat sekarang cari ilmu di sana, di kota Baghdad, Irak sana. Ini tak berikan uang saku, yang ku taruh tak jahit di dalam jubahmu. Nggih, pegangi. Jangan berbohong, amanahnya itu saja. Jangan berbohong. Dah berangkat. Di tengah perjalanan ada namanya rampok. Semuanya dirampokin semua. Akhirnya apa? Perampok tersebut bertanya, siapa yang belum kebagian saya rampok? Siapa yang belum kebagian saya rampok? Syekh Abdul Qadir belum, karena cuma membawa bekal yang diberi oleh ibunya. Beliau dengan kesungguhannya, karena takutnya terhadap amanah yang diberikan oleh ibunya, beliau ngaku, saya belum, Pak Perampok, saya belum ini masih ada. Akhirnya datang perampok tersebut dan dibuktikan. Loh, ini berarti arek ini gak waras ini. Antara dua, jujur atau bodoh. Akhirnya apa? Perampok tersebut ngelapor terhadap komandannya. Komandan, ini ada anak kok aneh sekali. Semua tak tanya apakah sudah saya rampok semua, dia menjawab dengan jujur atau bodoh ya. Akhirnya disamperinlah sama komandannya tadi. Ternyata betul dibuktikan. Di situ dia tidak bergerak, juga tidak kemana-mana, tidak lari dan sebagainya. Diberikanlah itu. Itu dari awal. Untuk apa? Saya lebih baik dirampok daripada mencederai atau mengkhianati amanah yang diberikan oleh ibu. Panjenengan ngoten, kula niku gak ada santri 3 tahun ngapusine ewon, Bu. 3 tahun, 4 tahun. Itu bohongnya sudah ribuan kali lah. Di Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani ini luar biasa. Ini kecilnya kayak ngoten niku. Berangkat kemudian suatu ketika beliau pun dewasa, ini sudah luar biasa, sudah diwali.
Beliau bersama dua sahabatnya jalan-jalan menuju sowan kepada min auliyaillah, salah satu wali besar. Beliau mendatangi bersama 3 temannya dengan niat berbeda-beda. Si A tersebut ingin ngetes apakah dia wali benar atau enggak. Yang kedua, daripada nganggur saya di rumah, ya sudah saya tak ikut saja. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani tadi betul-betul ingin mengharapkan barokah dari kekasihnya Allah tersebut. Akhirnya berangkat ketiga, baru sampai langsung ditebak sama min auliyaillah tadi. Kamu nanti matimu su'ul khotimah, artinya murtad karena dijegal wanita. Yang kamu akan dijegal agak enggak berat lah, dijegal dengan hubud dunia. Dan yang kamu nanti suatu saat akan mengatakan aku adalah walinya dari para wali, seperti hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan akulah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun berjalannya waktu, betul itu terjadi. Sing pertama betul seneng dengan wanita, kemudian wanita tersebut punya syarat, aku nggak mau masuk agamamu, kamu yang masuk agamaku. Orang tersebut sudah berpikiran, saya tak masuk sebentar, yang penting bisa kawin dengan orang tersebut. Nanti kalau sudah kawin, saya ajak ke agamaku. Pas masuk setelah kawin, kemudian sudah murtad dari agamanya, Allah belikan waktu yang tidak diduga, akhirnya jemput dalam keadaan murtad, yaitu su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua juga seperti itu, diuji oleh dunia, senang dengan dunia sampai lupa ngajar, lupa dengan ilmu, lupa dengan ibadah karena hubud dunia. Ya ujung-ujungnya tetap apa? Diberikan maghfirah oleh Allah, rahmat kasih sayangnya Allah, diberikan ampunan karena sempat diberikan kesempatan sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga juga terbukti bahwa memang Syekh Abdul Qadir itu menjadi rajanya para wali. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas nggih? Kelasnya yang makomnya tingginya seperti ini, itu saja ketika suatu saat didatangi cahaya yang benderangnya luar biasa mengatakan, hei Abdul Qadir, kamu sudah saya tidak wajibkan semua atas hukum-hukum yang ada di dunia. Gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah nyembah. Makommu sudah tinggi, makommu sudah tinggi. Sama Syekh Abdul Qadir apa? Diambilkan sandalnya, kemudian dilemparkan kepada cahaya tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Cahaya yang tadinya benderang menjadi hitam pekat. Siapa itu? Itu iblis yang menyerupai Tuhan. Agar apa? Untuk menjerumuskan Syekh Abdul Qadir. Kenapa kau tidak tertipu olehku? Kata iblis tersebut terhadap Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir menjawab, ibadahku, penghambaanku, sholatku, semua kudasari dengan ilmu. Tidak mungkin setinggi derajatku ini mengalahkan derajatnya para sahabat, mengalahkan Umar bin Khattab, mengalahkan Sayyidina Utsman bin Affan, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan lagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin. Beliau semuanya, sampai riwayat mengatakan Kanjeng Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Apalagi sholat jamaah aja tidak pernah ditinggalkan. Di riwayat itu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu sakit, akhirnya tidak bisa berdiri, itu minta tolong Sayyidina Ali, mantunya, untuk membopong beliau, dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid karena di situ sudah ada Abu Bakar, mempersilakan Abu Bakar. Tapi karena ketawadhu'ane sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar tetap enggak mau mundur, akhirnya yang mimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun, iku Syekh Abdul Qadir yang makomnya tingginya seperti itu, mendasari ibadahnya dengan ilmu, tetap sholat, tetap
tetap ngelakoni sholat wajib, tetap menambah sholatnya dengan sholat nafilah, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada duha, ada rawatib, ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Semuanya itu untuk apa? Menambah kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku hadiah Rasulullah yang diberikan kita rasakan kepada kita semua, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun, pokoknya ampun main-main kalian sholat. Anjenengan ngerti segawon? Tahu Pak, paham ngoten segawon? Segawon tuh tahu enggak? Apa? Segorawon. Segawon, panjenengan kata sebentar, segawon. Asu, anjing, paham nggih? Niki enten hadis sing hubungane kalian niki. Innal malaikah, sesungguhnya malaikat la tadkhulu baitan fihi kalbun, tidak akan masuk dalam suatu rumah yang dimana di dalamnya terdapat anjing. Di dalamnya mencegah malaikat rahmat, pembawa rizki, pembawa keberkahan, pembawa kabar perintah, tercegah masuk ke dalam rumah. Kecuali Israel, tetap wayahmu cabut, ya tetap mlebu. Mau ada tengkah, mau ada apa ya wayahe masuk. Muga-muga paring umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Niku anjing, nggih. Anjing ketika ada di dalam rumah niki hadis. Itu malaikat rahmat tercegah untuk masuk ke dalamnya. Wonten ulama besar mengatakan anjing di dalam rumah itu mencegah malaikat untuk masuk. Tapi lebih parah lagi ketika ada seorang anak yang di dalam rumah tersebut tidak melakukan sholat. Tidak hanya mencegah malaikat masuk ke dalam rumah, tapi juga mendatangkan laknat Allah setiap hari. Makanya panjenengan, ayo diangen-angen, saya kok rekoso terus, merasa Allah tidak adil terus. Ayo dilihat. Loh, panjenengan, kalau anjing hanya mencegah malaikat masuk ke dalam rumah, tapi kalau anak yang tidak sholat mendatangkan laknat. Fauno mboten iki. Nek paham berarti umpama niki umpama muga-muga tidak, semoga tidak. Panjenengan satu kamar dengan suami, delalah suamine naudzubillahi min dzalik. Boten so, tidak so. Lebih baik selimutan dengan anjing atau dengan suami. Boten niki umpama niki misalkan. Nek anjing hanya mencegah rahmat turun, tapi kalau orang di dalamnya tidak sholat mendatangkan laknat. Dawuh ulama juga ngoten. Kalau anjing di dalam rumah mencegah, kalau anak itu mendatangkan laknat. Makanya ampun, jangan main-main dengan sholat. Jangan main-main dengan sholat. Kerjakanlah walaupun khusyuk itu nomor 10 lah. Walaupun nanti juga jadi intinya. Tapi yang terpenting adalah membiasakan diri, membentuk karakter. Agar apa? Mengistiqomahkan hati dan jasad ini untuk melakukan sholat. Minimal mengakui, meyakini bahwa itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sudah cukup. Yang penting jengking-jengking duit-duit enggak apa-apa. Nanti selamalah umpama Gusti Allah paring hidayah niku panjenengan dados tiyang sing sae. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang beruntung. Maka tekanannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang karakternya baik, jiwa patriotiknya tinggi, terus cintanya dengan negara juga tinggi, itu bisa dilihat dari sholat
Semakin banyak dia melakukan sholat, semakin bagus pula predikatnya di sisi Allah. Contohnya ngeten panjenengan nek sholat cuma 5 waktu saja, niku dibaratkan panjenengan kerja jam 8 masuk, jam 8 panjenengan datang. Baik enggak? Bagus, standar iman panjenengan, takwanya standar di situ. Tapi panjenengan waktu masuk jam kerja jam 8, panjenengan jam 7, jam 6 sudah datang. Itu berarti imannya meningkat. Imannya meningkat. Nek panjenengan jam 8 masuk kerja, jam 3 pagi sudah datang, itu kurang kerja. Sing jelas itu, enggak? Saking pelonga-pelongone di rumah, daripada nganggur, saya tak berangkat ke jam 3 karena nganggur. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Allah mengisyarahkan dalam sholat, dalam Quran itu menyebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Pakainya jamak ghairu hudud. Maknanya apa? Jumlah yang banyak tanpa ada batasnya. Kalau as-sholawat itu jamak sing hudud, ada batasannya, yaitu apa? Jagalah sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Contohnya seperti itu, jagalah sholat-sholat 5 waktu itu. Maksudnya ngoten. Karena apa? Pakainya. Nah ini makanya panjenengan nek ngelewati ayat-ayat ini tahu arahnya kemana. Kalau as-sholah seperti halnya yang tak terangkan di depan tadi, artinya apa? Sholat yang tidak terbatas hanya sholat fardu saja, tapi ada sholat nafilahnya, ada qiyamul lail, ada hajat, ada taubah, ada tasbih, ada duha. Panjenengan senengane kan sholat duha biar mendapatkan rezeki yang baroh. Amin amin ya robbal. Niku carane mendeteksi keimanan seseorang. Walaupun itu juga kita tidak boleh menjustifikasinya. Enggak boleh juga kita membenci orang yang tidak sholat. Loh panjenengan karena hidup di sini, hidup di Indonesia yang mayoritas melakukan sholat karena beragama Islam. Coba panjenengan hidup di Amerika, ketemu dengan orang yang seagama saja, niku wis syukur alhamdulillah. Walaupun enggak sholat juga orang. Kenapa tidak benci? Karena apa? Sudah senang ini ada orang seagama. Paham mboten? Paham mboten? Karena hidupnya di sini. Makanya apa? Itulah nanti yang akan merusak dirimu. Kalau membenci perkara yang buruk itu malah dianjurkan. Tapi hanya sekedar kekuatan panjenengan. Kalau panjenengan orang tuanya, maka bisa dengan biliat atau bilisan. Kalau memang tidak kuat, contohnya orang lain, tetangga, masyarakat, karena tidak mampu dengan lesan, tidak mampu dengan power, kekuatan, ya dengan bil qalb, minimal tidak menerima perbuatan yang nisbatnya buruk. Ngerti napa ini? Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya monggo sareng-sareng bareng-bareng kita berdoa semoga yang diberikan tanggung jawab dan tugas yang ada di Kodim ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan, meningkatkan jiwa patriotiknya baik zahir dan batin. Zahir yang mungkin mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, yang secara batin monggo ditingkatkan dengan cara meningkatkan ketakwaan dan paling masyhur dengan cara melakukan sholat. Minimal ada latihan disiplin di situ, yaitu apa? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat sudah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah. Panjenengan ada panggilan zuhur umpama 12:30, panjenengan
datang jam 12:30 itu masih normal-normal saja. Tapi kalau panjenengan jam 12 sudah datang, di situ melakukan wirid, di situ melakukan baca Quran atau membaca rotibul atos, rotibul haddad dan sebagainya, itu ada nilai plus. Artinya apa? Ada tanda-tanda keimanan seseorang tersebut meningkat stepnya demi step. Semoga kita mampu melakukan hal yang seperti itu dan diberikan akhir dengan keberuntungan. Amin amin ya rabbal alamin. Niki jelas nggih? Setelah beliau melihat orang yang dipukulin kepalanya tersebut, kemudian beliau menuju ke Masjidil Aqsa dan kemudian disuruh oleh malaikat Jibril untuk maju ke depan. Sedangkan di belakang-belakang beliau itu ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, para malaikat dan penduduk langit turun semua untuk melakukan sholat berjamaah yang diimami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imamu. Niku sholawat Isra Mi'raj menerangaken tentang apa? Kanjeng Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk maju menjadi imam dan menjadi imamnya para anbiya dan para rasul dan seluruh penduduk langit, tidak terkecuali malah ikat menjadi makmumnya semua. Makanya nek Kanjeng Nabi pemimpinnya para rasul, artinya kita umatnya juga kebagian berkah dan wajib kita syukuri menjadi umat khairul umat terbaik. Alhamdulillah panjenengan kedah syukur dibagi umat sing keri dhewe walaupun bagian umurnya paling sedikit. Kenapa? Ulama nerangaken kenapa umat Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi diberikan umur yang pendek antara 60 sampai 70. Kita juga rata-rata 60 70, 100 sudah bonus, 150 langka, 200 apalagi bisa dihitung jari. Kok sampai 300 tahun? Tidak mungkin hanya Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Di zaman seperti ini masih ada manusia berusia 300 tahun, tapi kayaknya tidak mungkin. 200 selangkah sudah ya. Kenapa alasannya? Ulama mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi umat-umatnya diberi bagian umur yang pendek karena saking kangen Gusti Allah nenggone Kanjeng Nabi dan para umatnya. Makanya panjenengan diberikan umur yang pendek ini apa? Bendang mati, bendang ketemu Kanjeng Nabi, kumpul bersama, bertemu zat sing maha suci yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan panjenengan gadah Nabi sing jenenge Nabi Nuh, umurnya kurang lebih 1000 tahun. Buat apa Pak Bu panjenengan punya umur 1000 tahun, terus buat apa panjenengan? Apalagi hidupnya di Indonesia, umpama presiden mau 5 tahun ya, masih turah banyak itu, 1000 dikurangi 5 tahun 995. Ngitung aja loh saya wis males karena saking banyaknya. Untuk apa umur segitu banyak? Malah semakin jauh, semakin panjang penantian kita bertemu dengan yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya niku hikmah dari kita diberikan umur yang pendek karena apa? Kangen Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi dan para umatnya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya agungnya pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuan Ustaz untuk sekaligus meminta barokah doanya. La hadhihi ala qabuli hajatina siril Fatihah.
Semoga apa yang panjenengan hajataken, yang menjadi keinginannya, yang sifatannya baik dan itu bisa mendekatkan kepada Allah, semoga Allah kabulkan dan semoga Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا ذنوب أمهاتنا ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا ذريتنا جماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن أهل الاستقامة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا جماعتنا من أهل الشر والضير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا على أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا
ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas hikmah ceramah dan berkah doanya Ustaz Abdul Jalil Al-Hafidz. Acara yang kelima, acara penutup. Saya sebagai pembawa acara mewakili panitia pengurus Masjid Al-Mutakin Asrama Kodim 0904 Tanah Grogot mengucapkan jazakumullahu khair dan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terlaksananya kegiatan ini. Tak lupa pula terima kasih kepada Habsi Al-Husna Pasir. Kami memohon maaf apabila ada tindakan dan ucapan yang salah selama pelaksanaan kegiatan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.